Selamat siang, Ibu. Apakah Ibu punya waktu luang hari ini? Selamat siang juga, Pak. Ada apa nggih, Pak? Saya lihat sepertinya Bapak agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana, Pak? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf, Bu. Saya mengganggu waktunya Ibu. Nggih. Tidak apa-apa, Pak. Begini, Bu. Saya mau curhat tentang masalah saya. Nggih. Apakah Bu Prima kiranya bisa membantu, nggih? Dengan senang hati, Pak. Kira-kira apa nggih yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi. Masalahnya apa nggih, Pak? Coba ceritakan apa yang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa membantu. Begini, Bu. Seperti yang kita tahu bersama kan di sekolah ini mau ada perayaan Hari Raya Saraswati. Nggih. Nah, sebenarnya saya kepikiran terus sih, Bu, karena ditunjuk jadi ketua panitia. Hmm. Oh, Bapak yang ditunjuk jadi ketua panitia nggih? Tapi sepertinya Bapak bukan pertama kali kan menjadi ketua panitia? Iya sih, Bu, cuman untuk menjadi ketua panitia Hari Saraswati itu ini pengalaman pertama, Bu. Ada yang saya resahkan gitu loh. Yang membuat resah dan tidak nyaman itu seperti apa ya, Pak? Pertama, dari kelancaran acara nanti, Bu. Kebetulan dari pimpinan itu kan minta untuk perayaan Saraswati yang sekarang ini tingkatan bakti dan pemuputnya itu lebih dari biasanya gitu. Jadi Nih. saya tidak bisa pakai rangkaian upacara yadnya sebelumnya. Oh, begitu. Berarti bakti dan rangkaian upacaranya lebih banyak ya, Pak? Ada lagi yang meresahkan Bapak? Kemudian begini Bu, masalah selanjutnya adalah di persiapannya. Pengalaman saya jadi ketua panitia sebelumnya, itu saya masih kesulitan mengkoordinir seluruh panitia untuk ikut mempersiapkan kegiatan. Terus terang sih Bu, masalah ini yang paling membuat saya merasa terbebani. Oh, begitu, Pak. Karena saya beda bokjang ya. Jadi saya kurang tahu situasi Bapak. Kalau boleh tahu, Pak, dalam kepanitiaan sebelumnya, secara keseluruhan atau memang sebagian panitia saja yang sulit dikoordinir? Nggak semua sih Bu, terutama itu yang anggotanya lebih senior. Itu Bu, Oh, kadang sudah dihimbau di grup WA, tapi tetap saja malas datang pas panitia kerja. Padahal mereka itu ada loh di sekolah gitu Bu. kalau pas Bapak bertemu mereka di sekolah, apa Bapak sebagai ketua panitia sempat meminta secara langsung anggota tersebut untuk ikut bekerja? Nah itu dah Bu, masalahnya saya segan minta secara langsung sih, karena beberapa guru itu kan sempat jadi guru saya juga dulu pas bersekolah di sini. Jadi kalau diminta langsung itu gimana sih rasanya Bu? Oh, berarti bisa saya simpulkan situasi yang Bapak hadapi itu keresahan akan kesuksesan acara dan kurang percaya diri dalam mengkoordinir kepanitiaan Saraswati, khususnya anggota yang lebih senior nih, untuk kelancaran rangkaian kegiatan Saraswati nanti. Seperti itu kan Pak nih? Iya Bu, betul sekali seperti itu kondisinya. Gimana baiknya ya? Saya yakin penunjukan atau pemilihan Bapak dalam kepanitiaan ini menjadi ketua panitia pasti atas dasar pertimbangan pimpinan, kepala sekolah khususnya, dan manajemen serta rekan-rekan yang lain. Dari pengalaman Bapak sebelumnya, apa Bapak pernah mengalami situasi lain di mana Bapak merasa kurang percaya diri dalam mengkoordinir rekan?
Pernah sih Bu, misalkan pas kepanitiaan IHD workshop kurikulum di awal-awal tahun pelajaran ini, Oke. saya juga segan sih pada saat itu, mengkoordinir, menyuruh rekan-rekan yang senior itu untuk bekerja, mempersiapkan kegiatan. Biasanya apa yang memang sering Bapak lakukan? Pada saat pelaksanaan IHT itu saya sempat sih memintanya bekerja sekali. Oke. Selebihnya kalau nggak digubris ya saya biarkan aja Bu, gitu. Untungnya pada saat itu ada rekan lain yang mau nge-backup pekerjaan, mau ngambil pekerjaan yang tidak hadir gitu. Cuman kasihan Oke. sih rekan anggota yang lain seperti itu, Bu. Kira-kira respon setelah diminta bagaimana nih, Pak? Ada sih yang mau langsung bekerja pada saat itu, tapi masih ada juga yang satu dua orang yang tidak mengindahkan, Bu. Jadi ya Hmm. kalau sudah seperti itu ya saya diamin aja, saya segan lah untuk menindaklanjuti. Oh, begitu. Sebelumnya, apa Bapak sudah pernah berkoordinasi tentang masalah ini ke Wakasek atau kepala sekolah? Belum sih Bu, yang jadi pikiran saya biar selesai aja pekerjaannya, kegiatannya sudah berlangsung Oh. gitu aja. Kalau langkah awal Bapak bagaimana dalam kegiatan kepanitiaan Saraswati ini? Rencananya untuk memulai kegiatan panitia di awal minggu depan ini kan masih ada Oke. lowong nih setelah kegiatan PAS. Nah, saya mau ngadain rapat koordinasi dulu, Bu. Itu saya mau menyampaikan program kerja terkait persiapan dan pelaksanaan Saraswatinya sama pembiayaannya, Bu. Kebetulan itu masih disusun sama bendahara dan sekretaris panitianya. Baik, jadi rencananya Bapak akan mengadakan rapat koordinasi. Lalu apa ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan lagi di kegiatan tersebut? Rencananya pada saat rapat nanti saya akan minta pada Pak Kepala Sekolah atau Wakasek itu untuk ikut mendampingi kegiatan tersebut, Bu. Sehingga nanti Pak Kepala Sekolah itu harapannya sih biar bisa memberikan penekanan terkait tanggung jawab bersama agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Ada lagi, Pak, ya? Kalau saya pribadi juga masih sama dengan hal tersebut, yaitu menekankan kembali kepada semua anggota kelompok untuk bekerja secara kolektif, tidak ada lagi yang tidak mau bekerja dan sebagainya atau mengacuhkan persiapan kegiatan nanti sampai pelaksanaannya, Bu. Oke. Dalam persiapan kegiatan nanti, apa yang kira-kira dapat menambah kepercayaan diri Bapak dalam mengkoordinir kepanitiaan? Kalau untuk menambah kepercayaan diri saya harus meyakinkan diri, Bu. Seperti yang Ibu bilang juga, di awal Oke. kalau penunjukan saya itu pasti atas dasar pertimbangan dari pimpinan dan manajemen. Nah itu dan selalu tetap berkoordinasi nanti Bu dengan seluruh anggota kepanitiaan dan utamanya sih saya harus memberanikan diri nanti Bu dalam kepanitiaan bahwa dalam melaksanakan kegiatan ini kembali lagi ke kewajiban bersama sehingga diharapkan akan kekompakan dari seluruh panitia sehingga proses nanti dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan Saraswati ini mampu berjalan dengan lancar. Coba Pak diterapkan nih, mulai dari rapat koordinasi minggu depan. Semoga keyakinan diri Bapak untuk mengkoordinir rekan-rekan itu mulai terbangun. Dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Komitmen saya kalau dalam pelaksanaan kegiatan nanti itu Hmm. selalu konsisten Bu dalam mengkoordinir kepanitiaan, utamanya sih ikut juga bekerja
Biar enggak nanti baru ketua panitia, saya hanya mengkoordinir saja. Sehingga nanti akan memberikan menyentuh perasaan teman-teman semua dalam kepanitiaan, dalam mempersiapkan kegiatan Hari Raya Saraswati ini. Iya, baik sekali, Pak. Lalu dukungan apa sih yang Bapak butuhkan untuk melakukan atau menjalankan komitmen itu? Karena ini adalah tanggung jawab bersama, saya harap sih ada dukungan tetap seperti tadi, yaitu dukungan dari Pak Kepala Sekolah, dari ASEK juga, seluruh manajemen, dan seluruh pihak sekolah sih Bu, termasuk tenaga kependidikan dan guru juga. Karena ini kan kegiatan Saraswati, itu juga adalah kegiatan utama di sekolah, dan melibatkan banyak pihak tentunya, termasuk siswa juga. Itu ide yang bagus sekali, Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman dan kurang percaya diri lagi ya, Pak. Ya Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya sudah merasa sedikit lega lah. Oke. Sama-sama Bapak, semoga kegiatan nanti berjalan lancar ya. Dan setelah kegiatan nanti, saya ingin mendengar cerita Bapak nih. Bagaimana mungkin bisa merefleksi bagaimana kegiatan itu sudah berlangsung dengan baik. Siap Bu, nanti saya cerita lagi lah. Nanti kan saya WA ya Bu ya. Atau Nih, kita ngobrol di mana gitu. Saya lagi iya, terima kasih Bu ya. nih. Iya Pak, ini kebetulan sudah bel, jadi saya ada ngawas ulangan umum. Saya permisi dulu ya Pak. Ya, ya, saya juga ada sesi ini untuk mengawas PAS juga ya. Eh, Ye. Nih Pak, sukses lanjut ke refleksi hasil coachingnya nih. Ye. Saya izin scan share screen ya. Ye, Bu, ye, Bu. Sudah terlihat ya Pak? Sudah Bu, sudah. Ini jadi kita bahas sekarang terkait refleksi diri, latihan coaching ya. Jadi praktik coaching. Jadi kita adaptasi dari hasil refleksi yang kemarin. Jika ada yang mungkin Bapak merasa harus dibenahi, bisa tolong masukannya nih. Itu yang pertama refleksi diri ya Bu ya. Oh iya. Nih, refleksi diri. Mm-mm. Oh, mungkin bisa saya bacakan saja, Pak ya. Ya coba ya. Apa yang sudah berjalan baik selama percakapan, jadi saya merasa interaksi yang baik sudah terjalin antara coach dan coachee dengan menggunakan alur tirta. Walaupun sepenuhnya belum terlihat natural, karena baru pertama kali melakukan coaching. Nah, karena saya merasa sudah lebih baik, jadi saya edit Ya, sedikit. hapus saja itu Bu, kalimat Nih, pertama. Kalimat-kalimat kedua maksudnya. nih. Saya sudah menjadi pendengar yang baik. Berbagai pertanyaan kepada coach sudah saya tanyakan. Udah.
mulai dari apa permasalahan yang dihadapi, langkah apa yang bisa dilakukan, apa yang ingin dicapai, siapa yang terlibat dalam hal tersebut, sampai akhirnya Koci dapat menyampaikan berbagai ide baru serta menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki, ya perlu lebih santai namun pada tetap alurnya dalam melakukan coaching agar tidak terlalu canggung. Dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan Koci perlu mengurangi keraguan. Hmm. Mungkin mungkin nggak terlalu canggung sih tadi, Bu, agar tidak terlalu Nih, canggung. Sudah. bisa dikatakan kita sudah natural, Pak, ya, sudah mendalami Ya, peran dengan baik. Yang ketiga, apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Jadi sama ya, kehadiran penuh untuk sesi coaching, saya berusaha fokus pada coach oke. dengan mendengarkan aktif, bersikap terbuka, dan menunjukkan rasa ingin tahu. Serta beberapa candaan agar tidak kaku. Kemudian, untuk apa yang ditingkatkan, saya berkomitmen untuk selalu berlatih teknik coaching seperti keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot dalam menonton video coaching di YouTube dan aksi nyata. Baik, Ya, tuliskan umpan balik dari coach Anda. Sepertinya ini juga isi umpan balik, Pak. 2 pertanyaan jadinya mhm, ini. iya. Jadi itu pertanyaannya kan Oke, apa yang mungkin Anda rasakan pada saat di coaching? Jadi perasaan saya nge tadi setelah melakukan coaching dengan Ibu itu yang pertama tentu saja lega ya, sesuai yang saya bilang bentar, Pak, tadi, sebentar. ya perasaannya Saya ketik dulu nih. Perasaan itu lega, lega, lega ya, dan senang mungkin dan senang oke. karena dari kegiatan coaching tadi itu saya ada ruang berbagi dengan Ibu terkait dengan masalah yang saya hadapi. Peluang berbagi dengan coach gitu nggih. Ya, dengan coach ya boleh. Kemudian Dan coach itu mampu membimbing dan mengarahkan. Mungkin serta pakainya. Coach mampu membimbing dan mengarahkan. sebentar. Kan mengarahkan Saya selaku coachnya itu untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan. nggih, seperti itu, Pak, ya? Ya, Ya, sampun sih merangkum semua. ini. Sudah merangkum semua. Selamat siang, Bapak. Boleh saya minta waktunya sebentar? Selamat siang Ibu, dengan senang hati. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Tungkare, Pak, yang dalam keadaan sehat. Semoga Bapak juga dalam keadaan sehat, nggih. Terima kasih Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu?
Begini, Pak, saya merasakan ada hal yang harus saya perbaiki. Tapi saya masih bingung nih, Pak. Untuk itu, saya ingin berdiskusi sebentar saja dengan Bapak. Semoga Bapak berkenan mendengarkan cerita saya, ya, Pak. Oh, tentu saja, Bu. Hal apa sih yang ingin Ibu capai dalam diskusi kita kali ini? Saya ingin masalah yang membebani pikiran saya itu mendapatkan solusi, Pak. Hmm, baik, Bu. Bisa Ibu ceritakan hal apa sih yang menjadi permasalahan Ibu? Begini, Pak, akhir-akhir ini saya sangat merasa bersalah kepada murid-murid saya di sekolah. Hal itu dikarenakan saya hanya menyampaikan pembelajaran secara konvensional saja, Pak. Oh, begitu, Bu. Jadi permasalahan Ibu terkait dengan pembelajaran yang Ibu lakukan ya? Ada hal lain mungkin yang ingin Ibu ceritakan? Benar, Pak. Saya hanya berfokus untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran saja. Saya tidak sempat menyiapkan media dan hal lain yang dapat membuat pembelajaran itu menjadi menarik, Pak. Jadi pembelajaran yang Ibu lakukan biasanya itu bisa dikatakan kurang bervariasi ya, Bu? Oke. Kira-kira apa dampaknya? Eh, saya sangat menyadari hal ini, Pak. Jadi murid saya itu kurang bersemangat dalam pembelajaran. Mereka sepertinya kurang termotivasi seperti itu karena pembelajarannya hanya itu-itu saja. Tidak ada media, kemudian hanya mendengarkan saja seperti itu. Hal itu menjadi berpengaruh ke hasil belajarnya sehingga tidak terlalu baik dan tidak terlalu bagus, Pak. Hmm, iya juga sih, Bu. Saya lihat Ibu juga itu termasuk guru yang rajin sehari-harinya gitu. Iya. Lalu membawakan pelajaran dengan menarik, kemudian bahkan seingat saya, itu terakhir pada saat supervisi, Ibu sampai dapat apresiasi dari pengawas. Benar seperti itu ya? Iya. Kira-kira apa sih perbedaan yang Ibu rasakan antara pembelajaran dahulu dan sekarang? Iya, benar, Pak. Jika saya mengingat pembelajaran saya yang dahulu, saya termasuk guru yang rajin. Dulu setiap hari saya selalu membawakan pembelajaran yang bervariasi. Media saya selalu menarik. Jika jam-jam kosong atau murid terlihat tidak bersemangat, saya selalu memberikan ice breaking. Kemudian metode yang saya berikan itu selalu juga saya sesuaikan dengan kebutuhan murid. Saya sangat senang dengan antusias murid pada saat itu. Namun kini, antusias dan motivasi mereka seperti berkurang, Pak. Sehingga saya sangat merasa bersalah kepada mereka. Sejak kapan hal tersebut Ibu sadari? Hmm, sejak semester ini, Pak. Tepatnya itu mungkin ketika pendidikan guru penggerak dimulai. Banyak tugas nih, Ki, Pak, dari pendidikan guru penggerak yang harus dikerjakan. Hal itu menyebabkan saya tidak sempat mempersiapkan dan merancang pembelajaran yang menarik. Oh iya, Ibu sekarang sedang dalam proses diklat guru penggerak ya? Oke. Berarti permasalahan ini dimulai saat Ibu mengikuti program guru penggerak ini, benar seperti itu, Bu, ya? Oke. Jika boleh tahu sih, apa tugas-tugas dari guru penggerak ini itu ada tenggat waktu pengumpulannya? Nih, benar sekali, Pak. Waktu pengumpulannya ada sih, Pak. Dan biasanya setiap tugas itu diberikan kapan harus dikumpulkan. Sebenarnya tugas dari pendidikan guru penggerak ini juga tidak harus dikumpul sekarang seperti itu. Diberikan tugas sekarang, kumpul sekarang, tidak seperti itu. Jadi paling satu tugas ada diberikan rentang waktu 3 sampai 4 hari seperti itu. Bahkan ada juga yang sampai sebulan nih, Pak. Kemudian kami juga ada meet sih, Pak. Namun itu pasti dilaksanakan setelah jam pulang sekolah. Sebenarnya itu tidak terlalu mengganggu jam sekolah. Tapi untuk tugas-tugasnya itu nih Pak yang jadi masalah.
Itu yang sering saya kerjakan di jam sekolah. Jika saya tidak mengajar di kelas, itu pasti saya gunakan untuk mengerjakan tugas PGP. Seperti itu, Pak. Oh, berarti Ibu pakai waktu luang Ibu di sekolah, itu di luar jam mengajar Ibu, itu untuk membuat tugas guru penggeraknya, seperti itu, Bu, ya? Oke, benar, Pak. Berarti dapat saya pahami itu, Ibu kekurangan waktu untuk mempersiapkan pembelajaran yang menarik, karena waktu luangnya tadi itu, seperti itu kan, Bu? Iya, benar, Pak. Bagaimana ya sebaiknya, Pak? Saya bingung. Baiklah kalau begitu, saya paham juga dengan perasaan Ibu. Sekarang kita mari diskusikan bersama, apa sih peluang solusi yang kira-kira Ibu miliki? Kira-kira apa ya, Pak? Hmm, saya menyadari saya kurang pintar dalam memanage waktu. Mungkin itu ya yang harus saya perbaiki dulu, Pak. Nah, itu rencana yang baik, Bu. Jadi, bagaimana rencana Ibu untuk memanage waktu? Bisa dijelaskan lebih spesifik nggak? Begini, Pak. Tugas-tugas PGP itu kan saya akan usahakan untuk mengerjakannya jauh-jauh hari. Jadi tidak akan mendekati due date. Sehingga saya harap banyak waktu luang nih yang saya bisa gunakan untuk mempersiapkan, membuat persiapan mengajar seperti itu. Selain itu, apa sih yang bisa Ibu lakukan? Apa ya, Pak? Hmm, Mungkin saya harus membuat priority plan ya. Nah, bagus sekali itu, Bu. Jadi, bagaimana sih pembagian prioritas waktu Ibu? Bisa nggak disampaikan? Nggih. Kalau waktu luang saya di sekolah, saya akan membuat persiapan mengajar. Jadi, saya akan prioritaskan tugas dari eh, PGP itu di rumah. Jika di sekolah, saya akan prioritaskan tugas untuk di sekolah, seperti mempersiapkan media, perangkat pembelajaran, dan metode sehingga pembelajaran itu menarik. Dan tugas PGP, saya akan kerjakan di rumah. Benar itu, Bu. Jadi, bagus sekali rencananya Ibu. Memang sebaiknya harus ada diprioritaskan, menyesuaikan dengan waktu dan tempat. Ada lagi nggak yang bisa Ibu lakukan? Terkait dengan tugas PGP mungkin? Hmm, Oh iya, Pak. Mungkin sebaiknya saya menghubungi Bu Dina ya, Pak. Karena beliau sudah mengikuti PGP di angkatan sebelumnya. Mungkin akan waktu saya jadi lebih singkat, saya akan berkoordinasi terkait tugas PGP dengan Ibu Dina. Semoga sih ibunya mau membantu. Sehingga tugas-tugas PGP saya menjadi lebih cepat selesai. Nah, betul sekali itu, Bu. Apalagi program guru penggerak ini kan itu menjargonkan kolaborasi. Kan seperti itu, Bu, ya. Kebetulan saya itu juga kan sudah selesai pendidikan guru penggerak angkatan 7. Nggih. Jadi bisa saya share nanti ke Ibu atau kita diskusi bersama lah terkait tugas-tugas Ibu. Oh iya, Pak, saya lupa. Nggih, selamat ya Bapak sudah lulus dan terima kasih Pak sudah mau berbagi. Sama-sama, Bu. Nah, terkait dengan rencana Ibu tadi itu kan sudah sangat baik. Kira-kira Oke. komitmen Ibu untuk menjalankan rencana itu seperti apa? Pertama mungkin saya akan konsisten membuat jadwal ya Pak. Jadi akan saya tulis semua rencana kegiatan saya dalam suatu jurnal. Kemudian saya akan targetkan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan jurnal yang sudah saya buat. Komitmennya luar biasa. Kira-kira siapa sih yang Ibu libatkan untuk menjalankan rencana itu? Guru-guru yang sudah lulus PGP mungkin seperti Bapak, saya mohon bimbingannya ya Pak, kemudian rekan sejawat yang lain, dan tentunya saya akan berkoordinasi tetap dengan Bapak Kepala Sekolah. Baik, semangat Bu ya. Jadi semoga semuanya berjalan sesuai rencana Ibu, sehingga pembelajaran Ibu menjadi menarik dan lancar untuk kegiatan guru penggeraknya Baik. Bu ya.
Ya, terima kasih ya Pak, sudah membantu saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Maaf sudah menyita waktu Bapak. Sama-sama Bu, semoga kita bisa saling berbagi, mencari solusi dari permasalahan masing-masing nanti ya. Ya, Terima kasih Pak. oke, tadi sudah kita lalui ya kegiatan Oke. coaching. Sekarang saya akan menampilkan refleksi dari kegiatan coaching kita hari ini. Mohon izin untuk share screen-nya Bu ya. Ini. Apa sudah terlihat Bu? Iya, sudah Pak. Jadi ini refleksi diri terkait dengan praktek coaching. Mungkin nanti akan ada 2 pertanyaan, yaitu tentang hasil refleksi saya sendiri itu sebagai coach. Kemudian yang kedua nanti umpan balik dari Ibu selaku coach setelah melakukan kegiatan coaching tadi. Nah, Oke. untuk pertanyaan yang pertama, itu yang sudah baik dalam percakapan adalah di sini saya tuangkan sudah ada interaksi yang baik antara coach dan coachee dengan menggunakan alur cerita. Itu berjalan sudah baik. Kemudian ini saya hapus saja ya. Jadi ini hasil Iya. refleksi kemarin kegiatan pertama. Kemudian dari sini coach sudah mampu menunjukkan sikap yang hadir seutuhnya, menjadi pendengar yang baik dan mampu mengarahkan coachee untuk menemukan solusi. Iya. Kira-kira seperti itu yang saya tuangkan Bu untuk refleksi saya. Semoga bisa mencerminkan kegiatan tadi Bu ya. Kemudian yang Iya, kedua, sudah selesai. yang perlu diperbaiki itu pertama adalah di sini saya tuangkan mungkin lebih santainya, saya hapuskan aja ya. Nah ini refleksi yang pertama. Hmm. Dalam memberikan pertanyaan pada coachee itu tidak mengalami keraguan lagi. Saya buat seperti itu. Keraguan lagi. Dan coaching, melakukan kegiatan coaching secara natural. Hmm. Oh yang belum kita pelajari. Oh iya, perbaiki. Diperbaiki lalu. Saya tambahkan dengan itu ya saya tambahkannya yang perlu baik dalam memberikan Iya, boleh. pertanyaan Biar nggak terlalu serius, Pak. Nih. ya dengan memberikan candaan untuk mencairkan suasana ya. Ini asumsi pribadinya saya hapus. Kemudian yang saya lakukan tetap dalam kondisi present, keadaan penuh, itu sebelum melakukan coaching, saya memastikan coaching dalam situasi dan kondisi yang siap menceritakan permasalahan, seperti di awal tadi, menanyakan kabar dan sebagainya. Kemudian saat melakukan coaching, tetap fokus menunjukkan rasa ingin tahu dan menyimak dan mendengarkan penyampaian dari coaching. Yang terakhir, yang saya tingkatkan adalah terus berlatih dan berbagi referensi dalam coaching, utamanya dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kreatif dalam menggali permasalahan dan menemukan solusi dari coaching. Oke, seperti itu refleksi diri dari saya. Iya. Kemudian selanjutnya ini ada pertanyaan mengenai umpan balik dari Ibu sebagai selaku coaching. Pertanyaan adalah apa yang Anda rasakan pada saat melakukan kegiatan coaching tadi? Baik, saya merasa perasaan saya sangat senang. Ya, saya merasa sangat senang. Mm-mm.
senang, nyaman, dan lega karena Lega karena dapat dapat berbagi hmm, cerita terhad cerita terkait permasalahan yang dihadapi. curhat ya Oke, terkait kita curhat tadi permasalahan. Pak, yang dihadapi. Terkait Saya permasalahan, merasa nih, saya juga merasa berhasil merasa berhasil dalam menemukan solusi dalam menemukan solusi. dan rencana aksi Mm-mm. Dan terkait rencana. mm, yang akan dilaksanakan Oh ya, kan. ber, berkat berdasarkan Mm-mm. tuntunan dari coach. Ya. Ada yang Ini ditambahkan, kan Bu? sudah diketik Pak, ya. Sudah. Soalnya di tampilannya nih kan masih macet. Oh iya, mungkin koneksinya. Oke, oke. Oh, Sudah sudah, Pak, Bu, sudah. 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 Ya, Ada yang ditambahkan? Nggak ada lagi? enggak cukup. Oh iya. Ya, saya stop sharing ya. Oke. Jadi, sudah kita lalui kegiatan coaching tadi, plus juga dari refleksi dari kegiatan coaching yang sudah kita lakukan. Untuk saat ini, waktu dikembalikan ke Guguh. Enggak ya? Oke. Oke, saya berhenti merekam ya Pak ya. Ya, stop.